Di awal film kita diperlihatkan dengan Jack Money Harlan, seorang napi terkenal yang sedang menulis surat perpisahan untuk anaknya. Suatu hari, seorang napi ditemukan meninggal tergantung di dalam sel, dan para napi menganggapnya dia telah bunuh diri, tetapi petugas tidak percaya. Hari itu juga, Jack dibebaskan dari penjara. Seorang petugas yang mengantarnya ke pintu depan tiba-tiba mengatakan salam dari skinhead. Lalu Jack pun diantar pulang dengan sebuah mobil, dan film kemudian flashback ke masa lalu Jack. Sepuluh tahun lalu, sebelum Jack menjadi napi yang mengerikan, Jack adalah seorang pekerja kantoran yang hidupnya teratur, tenang, dan pintar. Ia memiliki keluarga yang harmonis dengan istrinya yang bernama Kat dan anaknya yaitu Joshua. Suatu malam, Jack dan Kat ngopi bareng dengan teman mereka, Tom dan Jennifer. Setelah bersenang-senang, mereka pulang bareng naik mobil milik Jack. Tapi saat sedang asik bercanda, tiba-tiba kecelakaan terjadi pada mereka dan Tom kehilangan nyawanya. Kecelakaan itu juga menempatkan Jack di posisi yang tidak menguntungkan. Jack dituduh menyetir saat mabuk dan harus mendekam di penjara sampai persidangan selesai. Itu pun kalau dia dinyatakan tidak bersalah. Pengacaranya yang bernama Steve menyarankan Jack untuk membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut agar hukumannya bisa dikurangi. Jack memilih untuk mengikuti saran Steve, walaupun istrinya siap membantu Jack dalam persidangan. Jack bisa saja bebas tanpa kurungan, tetapi persidangan terlalu beresiko. Jika kalah, Jack bisa dihukum 7 tahun penjara. Singkat cerita, akhirnya Jack di penjara, dan Steve menasihati Jack untuk tetap kuat dan tidak terlalu mencolok. Walaupun dia disatukan dengan kriminal kecil yang melakukan pembunuhan dan kekerasan, namun Jack langsung merasa tidak nyaman ketika seorang napi baru ditusbol di depan matanya. Keesokan harinya, masalah kembali datang, dan Jack harus menghadapi seorang napi yang menantangnya berkelahi, dan terpaksa Jack pun menurutinya. Just stepped on a landmine. Get up, motherfucker! Move! All right, bring it up! Get up! Get up! Akhirnya Jack pun melawan. Para petugas pun langsung mengamankan keduanya. Jack dipindahkan ke sel isolasi setelah itu. Berkat kejadian itu, Jack ini mendapat perhatian dari Frank, anggota geng skinhead, dan atasannya yang bernama Bottles. Bottles memperingatkan Jack untuk tidak banyak bicara dan gaya-gayaan. Di sini Jack pertama kalinya dipanggil Money oleh Bottles. Bottles melihat potensi bisnis dari penjara dengan bantuan Jack yang merupakan mantan pialang saham. Suatu hari, Jack dikunjungi oleh Kat. Dia juga mendapatkan surat dari anaknya. Tapi Kat tampak sedih. Dia sedang menghadapi badai yang sangat besar. Jennifer menuntut kerugian atas kematian Tom yang tidak wajar, dan ekonomi Kat sedang sulit-sulitnya. Kat memutuskan untuk berhenti kuliah desain dan kembali bekerja. Tapi Jack melarangnya. Dia ingin dia tetap meraih mimpinya sebagai seorang desainer. Keesokan harinya, Jack mulai mengerjakan pekerjaan kotor dari Bottles dan juga Frank. Dia disuruh menyelundupkan narkoba yang dibungkus ke dalam balon. Agar tidak ketahuan, dia harus menyembunyikan narkoba itu di dalam lubang anusnya. Jack pun berhasil menjaga barang itu dengan baik dan sampai ke tangan Frank dan Bottles dengan selamat. Bottles pun memuji kinerjanya. Suatu hari, Bottles memberi tugas yang lebih besar daripada biasanya. Dia sudah percaya dengan kinerja dan kemampuan Jack. Tugas itu adalah membunuh salah satu napi berpengaruh besar di penjara itu selain Bottles. Jack dan Chopper yang bertanggung jawab atas kasus ini. Awalnya Jack ragu, tapi Chopper terus meyakinkannya sampai pada akhirnya. Beberapa tahun berlalu, kini Jack sudah upgrade penampilan barunya dengan jenggot dan kumis baru serta beberapa lukisan tato.
Di suatu siang, kawan Jack yang bernama Shotgun memberitahu pada Jack tentang salah satu orang terpandang yang bernama Herman dan memiliki pengaruh kuat baik di dalam maupun di luar gangster ini. This old man's royalty, bro. Fucking OG. He's got the keys to the yard for the essays. Hingga tibalah di suatu hari, terjadilah sebuah kerusuhan antar geng di dalam lapas tersebut. Jack pun memanfaatkan kesempatan ini dengan berusaha terlihat melindungi Herman dari serangan gangster lain. Dan benar saja, di sini Jack berhasil menghabisi salah seorang dari gangster lain yang mencoba menghabisi Herman dari belakang. Kejadian itu pun akhirnya membuat Herman memberikan respek pada Jack dan menganggap dirinya memiliki hutang nyawa pada Jack. Namun, akibat kejadian itu Jack pun harus rela mendapat tambahan masa kurungan selama 5 tahun. 67.5 requires that you serve to run consecutively. Penal code. Hal itu pun membuat sang istri kecewa karena memang sudah terlalu lama. Di sini, Jack pun hanya bisa pasrah dan minta istrinya untuk pergi melupakannya. Forget I exist. Setelah mendapatkan vonisnya, Jack pun dipindahkan ke penjara lain, yang mana penjara ini adalah penjara khusus untuk tahanan kriminalitas tingkat masta. Any other inmate outside of your cellie, and they will put you with the heavy hitters. So. Di penjara barunya, Jack berada satu sel dengan teman barunya yang bernama Ripper. Di sini, Jack langsung menanyakan tentang siapa yang paling berpengaruh di penjara ini kepada Ripper. Who's got the key? Ripper berkata bahwa Redwood dari The Brand adalah orang yang paling berpengaruh di sini. The keys here. Redwood from the Brand. Singkatnya, di suatu siang Ripper pun memperkenalkan Jack pada Redwood saat sedang dijemur di sel jemuran. Redwood. This is money. So is the Beast. Namun mengejutkannya, Redwood berkata bahwa sesungguhnya bukan dia penguasa di dunia gangster ini. Dan orang yang paling berkuasa alias raja terakhirnya hanyalah The Beast. A little different than the mainline. Namun The Beast tidak dipenjarakan di sini, melainkan di suatu tempat yang dikhususkan untuk penjahat dengan tingkat kriminalitas super tinggi. Mengetahui hal itu, di keesokan harinya Jack pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di lapas itu. Dan sesuai yang direncanakan Jack, akibat hal itu Jack pun dipindahkan ke sel tingkat tinggi dan membuatnya berhasil bertemu dengan The Beast. Dalam kisah ini, The Beast merupakan gangster paling berbahaya yang bisa menjalankan segala bisnisnya meskipun dia di dalam penjara. Bahkan Robert sang sipir penjaga yang membawa Jack ini merupakan anak buah The Beast yang mendapat bayaran dari The Beast di setiap bulannya. Beberapa tahun kemudian, Jack pun mendapat potongan tahanan karena berkelakuan baik. Dan beberapa hari lagi, Jack pun akan dibebaskan. Having a clean conduct record with no infractions. Mengetahui hal itu, awalnya Jack merasa senang dengan pembebasan ini. Namun ternyata Jack kembali mendapat perintah dari The Beast untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Dan jika Jack tidak mau, maka keselamatan keluarganya yang akan menjadi taruhannya. Saat keluar dari penjara, Jack menemui Frank dan Shotgun yang ternyata telah keluar duluan. Frank kemudian mengajak Jack ke sebuah pesta. Di situ, Jack terlihat tidak enak badan. Jack bahkan tidak berselera untuk mencicipi Jenny, seorang wanita penghibur yang disiapkan khusus untuknya. Jack tidak bermaksud menyinggung, dia hanya sedang masuk angin. Setelah itu, Jack minta Shotgun mengantarkannya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Jack berhasil menyelamatkan Shotgun dan yang lainnya, tapi Jenny malah tertembak.
Ketika Jack hendak menolong, Frank mendesaknya untuk segera bertindak biar Jenny diurus yang lain. Kemudian Jack meminjam mobil yang dibawa shotgun dan dia juga mewanti-wanti dia untuk tidak sembarangan menghubungi orang. Lalu Jack pun pergi. Di keesokan harinya, Jack pergi menjumpai Herman, orang yang dahulu pernah dia selamatkan saat di penjara, yang merupakan orang yang paling berpengaruh di dalam penjara Cino. Jack datang ke sini untuk membahas perihal bisnis senjata yang diperintahkan oleh The Beast. Setelah pembicaraan itu selesai, Jack pun pergi menjumpai istrinya untuk melepas rindu. Namun karena situasinya yang mungkin membahayakan, Jack pun mengajak istrinya untuk ngobrol di sebuah kafe agar tidak ada gangster yang tahu tentang keluarganya. Nothing. Di sini Jack menceritakan semuanya pada sang istri dan alasan dia tidak kembali ke rumah, semua demi keamanan dan keselamatan keluarganya. Waktu pun berganti. Di pagi hari, ternyata istri Jack datang ke rumah Jack bersama anak mereka, yang ternyata sudah menyimpan rasa rindu mendalam pada ayahnya. Di sini sang anak mengungkapkan kekecewaannya pada sang ayah karena tak pernah memberi kabar, bahkan tidak pulang setelah dia dibebaskan dari penjara. Jack yang notabene melakukan semua ini demi keluarga akhirnya memutuskan untuk tetap tidak pulang dan menyuruh anak serta istrinya pergi menjauh. Jack pun hanya bisa menangis di balik pintu, menahan pahitnya jalan kehidupan keluarganya yang harus mereka jalani. Tanpa sengaja, Jack melihat di luar rumah, ternyata ada yang mengawasinya. Tak mau diam saja, Jack pun membuat rencana untuk mengakhiri semua ini. Agar tidak ketahuan, Jack pun pergi keluar melalui jendela rumahnya. Dia menuju ke sebuah warung tos serba untuk membeli semua peralatan yang dia butuhkan untuk menjalankan semua rencana ini. Setelah selesai, Jack pun pergi menemui shotgun, yang mana ternyata Jack sudah tahu bahwa pelaku upaya mengirim Jack ke alam kubur adalah ulah dari shotgun. Bahkan Jack juga tahu bahwa orang yang mengadukan Jack ke pihak kepolisian adalah shotgun. Di sini diketahui bahwasanya semua ini shotgun lakukan karena dia cemburu pada Jack karena berhasil menjadi tangan kanan The Beast. Dan tanpa basa-basi, Jack pun langsung menghabisi shotgun di tempat. Setelah selesai dengan misi itu, Jack pun langsung bergegas untuk menyelesaikan misi transaksi senjata dengan Herman. Namun anehnya, di perjalanan Jack memberi lokasi transaksi tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga tibalah Jack dan Herman di tempat yang dijanjikan untuk bertransaksi. Namun tiba-tiba pihak kepolisian datang menggerebek mereka dan terjadilah tembak-menembak. Di sini Jack terlihat menyerah dan pasrah untuk ditangkap. Sementara Herman dan anak buahnya harus rela pergi ke alam kubur duluan karena upaya penyerangan dan melarikan diri. Di keesokan harinya, Jack pun sudah kembali masuk penjara. Polisi yang mengetahui bahwa pelapor kemarin adalah Jack malah menawarkan kebebasan pada Jack. Dengan syarat, Jack harus buka mulut memberitahu siapa saja orang yang terlibat dalam bisnis The Beast. Back in the free world,
You know Harlem when I walk out of here. Namun tentu saja Jack menolaknya karena Jack sadar bahwa jika dia memberitahu maka keselamatan keluarganya akan berbahaya. Dan selama ada The Beast maka semua ini tidak akan pernah berakhir. Especially for a rat with a target on his back. Custody, no reduced sentence. Out. Jack pun kembali ke penjara yang satu kelas dengan The Beast. Siang itu Robert sang sipir pun membawa Jack ke sel berjemur dan akhirnya kini Jack kembali bertemu dengan The Beast. Easy. Di sini ternyata The Beast sudah tahu kalau Jack telah melakukan pengkhianatan. Explain to me how 3 different agencies had time to, which means there's no way he could have tipped off the cops with the location. Dan The Beast pun mengancam bahwa dia akan menyuruh seluruh anak buahnya yang ada di luar sana untuk menghabisi keluarga Jack. Knowing you're the cause. Get this lead. How does it feel to be the walking dead? Di suatu kesempatan ketika Robert ingin memindahkan Jack ke selnya yang ada di dalam, tiba-tiba Jack menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dan mengurung Robert ke dalam sel penjemur. That's why you led the cops to the bus. Fuck money. Tak hanya itu, Jack yang ingin menghabisi The Beast juga membuka pintu sel penjemur The Beast hingga terjadilah baku hantam. Dan dengan seluruh kekuatan yang ada, Jack pun berhasil menghabisi The Beast dengan tangannya sendiri. Setelah The Beast berhasil dikirim ke alam kubur oleh Jack, secara otomatis kini Jack menjadi yang terkuat dan paling berkuasa di dalam penjara tingkat tinggi ini. Di sini Jack juga minta Robert untuk tutup mulut atas semua kejadian ini. Dan dia juga minta Robert untuk menjadi tangan kanannya mulai saat ini. Dan menjanjikan akan memberikan bayaran padanya setiap bulan sebesar 3 kali lipat dari bayaran yang diterima selama menjadi anak buah dari The Beast. Karena dirasa sangat menguntungkan bila diterima dan sangat berbahaya bila ditolak. Akhirnya Robert pun menerima tawaran dari Jack tersebut. Break the SIM card. Beberapa hari kemudian di dalam penjara, kini Jack terlihat lebih tenang karena dia tahu bahwa keluarganya aman di luar sana. Namun di sisi lain dia juga merasa sedih karena harus menerima nasibnya yang harus dipenjara seumur hidup. Dan film pun tamat.